Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada 4 hal yang menjadi penghambat rezeki. Yang pertama adalah tidur pagi, karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Shahr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim peleton pasukan, beliau selalu mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Shahr sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia bisa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Sedangkan di antara kita memanfaatkan waktu subuh dan pagi hanya untuk pertama bermalas-malasan, enggan bangun subuh. Kalau tidak bangun subuh, bangun paginya jam 6 saat matahari telah terbit. Setelah subuh tidak rutinkan zikir pagi atau baca Al-Quran, malah kembali lagi ke tempat tidur. Kalau menunggu pun ba'da sholat subuh di masjid sampai matahari meninggi, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, lalu mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat, akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Dan ini bahayanya, jika meninggalkan sholat subuh maka akan lepas dari jaminan Allah. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullah min zimmatihi bisyai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan yang sering tidak sholat subuh termasuk orang munafik. Laisa sholatan athqala min alal munafiqina min sholatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la'atuhuma walau habwan. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Yang kedua yang menjadi penghambat rezeki adalah sedikit sholat, berarti kurang ketakwaan. Padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Yang ketiga, menjadi jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang menjadi penghambat rezeki adalah bermalas-malasan, juga jadi sebab rezeki sulit datang. Karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal pada Allah. Contohilah burung seperti yang disebutkan dalam hadis berikut, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqtum kama turzaqut tayru taghdu khimason wa taruhu bitonan. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, dan ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baik teladan. Saudaraku sekalian, jadi tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah dan berdakwah sampai malas bekerja. Ibnu Alan mengatakan bahwa As-Suyuti berkata, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'bul Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki, karena burung tersebut pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, yang menjadi penghambat rezeki yang keempat adalah tidak amanah. Kalau yang lain sulit dipercaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab, sehingga mendapatkan rezeki yang mudah. Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanah pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tiga tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanah maka ia ingkar. Termasuk di sini pula adalah tidak amanah dalam melunasi hutang. Ingatlah bahwa hutang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan
di siang ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ashkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan langkah ini mudah-mudahan kehidupan kita di dunia akan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini saudaraku, petunjuk dari Allah sangatlah penting sebagai pedoman untuk menuntun kita ke arah kehidupan yang teratur dan terarah. Dengan petunjuk dan tuntunan ini kita akan memiliki rambu-rambu dalam menempuh kehidupan ini. Sekaligus apa yang kita lakukan nantinya akan senantiasa ada yang menjaga dan mengarahkannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Di tengah perubahan zaman yang sangat cepat dan di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, petunjuk Allah melalui Rasulullah harus kita pegang lebih kuat lagi. Saat ini kita bisa rasakan bersama, dunia sudah tak ada lagi batasan waktu dan tempat. Dunia seakan-akan sudah tidak ada batasan lagi. Dunia akan seakan-akan sudah ada dalam genggaman kita semua. Saudaraku sekalian, melalui berbagai macam penemuan dan inovasi alat-alat elektronik yang dari hari ke hari semakin canggih, apa yang sekarang sedang terjadi di ujung dunia bisa kita ketahui dalam hitungan jam, menit, bahkan detik. Konsekuensinya segala informasi baik itu positif dan negatif akan mudah didapat. Dan tentunya petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam sangat berguna dan bermanfaat untuk menghadapi perubahan dunia ini. Saudaraku sekalian, pepatah bijak mengatakan, dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan adanya agama yang kita pegang kuat, maka akan mengarahkan kita untuk mengetahui mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk saat bermuamalah di dunia ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di era informasi tanpa batas seperti ini, memang kita perlu waspada, mawas diri dan berhati-hati terhadap berbagai macam informasi yang muncul di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, khususnya media elektronik seperti internet. Internet ibarat dua sisi mata uang koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, internet sangat bermanfaat bagi kita untuk pemenuhan kebutuhan akan informasi. Namun, di sisi lain, dunia internet dapat membawa dan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jika diibaratkan lebih luas, internet itu seperti hutan belantara. Jika kita hendak masuk dan menyusuri isinya, kita harus menyiapkan diri dengan pengalaman dan bekal yang cukup agar tidak tersesat di dalamnya. Jamaah Jum'ah, kaum muslimin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di internet, khususnya di media sosial, banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan, tidak bertanggung jawab, provokatif, tendensius yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan motif dan misi kepentingan diri dan kelompoknya. Tentunya ini akan sangat berbahaya bila kita dengan mentah-mentah menerima dan meyakininya. Kita mesti harus lebih selektif dengan meneliti sumber berita atau dari mana dan dari siapa informasi tersebut berasal.
Apalagi keterkaitannya dengan pemahaman-pemahaman agama Islam yang berkembang sekarang ini melalui situs pencari data di internet seperti Google dan mesin pencari data sejenisnya. Banyak sekali kita temukan beragam informasi yang disebarkan dengan motif provokasi, menyerang dan menyalahkan yang lainnya. Tentunya jika tidak selektif, maka ini dapat menjerumuskan diri kita kepada pemahaman yang tidak benar dalam beragama. Terlebih jika kita hanya memahami agama berdasarkan penafsiran dan logika kita sendiri tanpa mencari guru sebagai sumber perbandingan dan penjelasan. Saudaraku sekalian, bagi mereka yang sudah memiliki dasar kuat dan dengan modal ilmu yang sudah dipelajari semenjak kecil, paham keagamaan dan aliran yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini mungkin tidak begitu mengagetkan dan berpengaruh bagi mereka. Namun bagi yang tidak ada atau belum memiliki modal pengetahuan agama mendalam, atau mereka yang baru saja terbuka hatinya untuk belajar dan mendalami Islam, kondisi ini tentu sangat rawan sekali. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita haruslah waspada dan mawas diri serta selalu bertanya kepada para alim ulama tentang pengetahuan Islam dan berbagai macam aliran yang muncul di zaman sekarang ini. Jangan sampai kita belajar dan meyakini dasar-dasar Islam hanya dari proses pencarian lewat Google atau internet saja tanpa mengkaji terlebih dahulu dengan para alim ulama yang sudah jelas silsilah keilmuannya. Apalagi sekarang sudah mulai banyak generasi muda dan para pelajar yang dengan gampang menerima serta meyakini aliran-aliran baru yang dasarnya belum mereka pahami. Mereka gampang terbawa pemahaman baru dengan mencari dasar hanya melalui internet saja. Apa yang telah diberikan oleh orang tua dan guru ngajinya selama ini hilang begitu saja, berganti dengan pemahaman-pemahaman yang dapat membuat mereka dengan mudahnya menyalahkan orang lain serta menganggap pemahaman mereka lah yang paling benar. Saudaraku sekalian, sifat toleransi, saling menghargai dan menghormati yang merupakan ciri khas budaya Indonesia sejak zaman dulu sudah mulai hilang, berganti dengan keangkuhan, ekstrim, eksklusif dan tertutup serta mulai tidak menghargai budaya ketimuran. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dengan sedikit saja doktrin dan polesan pemahaman ekstrim, maka dengan mudah mereka bisa mengikuti pemahaman keras seperti terorisme dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sehingga penting bagi kita untuk menjaga diri dan juga keluarga kita dari berbagai macam pemahaman dan aliran-aliran baru yang banyak muncul sekarang ini. Modali diri kita dan keluarga kita dengan pemahaman Islam yang baik sehingga mudah-mudahan semua terhindar dari siksa api neraka. Kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yakni agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, semua manusia, dengan berbagai macam latar belakang, budaya, bahasa, warna kulit, dan adat istiadat. Oleh karena itu, dalam kehidupan umatnya, Islam sangat menjunjung tinggi perbedaan budaya. Selama budaya kita tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka budaya tersebut hendaklah tetap dijaga untuk mencirikan keberagaman manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Saudaraku, sebagai bangsa yang berbudaya dan memiliki sejarah, kita haruslah sadar dengan melihat fakta bahwa kita saat ini hidup di Indonesia, sebuah negara yang masyarakatnya memiliki kultur budaya yang berbeda-beda.
Perlu kita sadari juga bahwa kita bisa menikmati manisnya ajaran Islam seperti sekarang ini merupakan buah dari perjuangan para alim ulama, wali songo yang telah menciarkan Islam di Nusantara. Mereka dengan bijaksana memasukkan nilai-nilai ajaran Islam melalui budaya masyarakat Indonesia dengan hikmah dan tanpa kekerasan. Saudaraku, para wali benar-benar bijaksana dan mampu berdakwah dengan kearifan serta memegang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadi." Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin sekalian, oleh sebab itu marilah kita sebagai umat Islam Indonesia senantiasa menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hanya tinggal di Indonesia. Sekali lagi, menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hanya tinggal di Indonesia. Yang artinya, mari kita memegang teguh agama Islam dengan tidak meninggalkan kearifan budaya Indonesia yang kita miliki. Jangan sampai kita mengaku orang Islam namun menafikan budaya Indonesia sendiri dengan memaksakan budaya-budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Mari pegang prinsip dan kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidis aslah, yaitu mempertahankan kebiasaan baik yang telah ada selama ini dan mengambil hal-hal yang baru dan baik yang berkembang. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan prinsip ini mudah-mudahan kita akan dapat mewujudkan dengan sungguh-sungguh konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat untuk seluruh manusia dan semesta alam. Dengan prinsip ini juga kita berharap keislaman kita semakin kuat dengan tidak menghilangkan budaya luhur di tengah cepatnya perubahan zaman. Amin ya mujibas sailin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min aminal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.